bersama saya. Akhir-akhir ini kita sering banget kan dengar tentang dolar yang naik terus tiap harinya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang isu hangat tentang tanggapan seorang Bapak Presiden Prabowo yang menanggapi kalau orang desa itu sebenarnya nggak pakai dolar. Tapi apa benar desa kita beneran aman dari dampak dolar? Yuk kita beda bareng-bareng yuk. Rupiah begini, dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Dinamika ekonomi global saat ini sedang terguncang yang dipicu oleh kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat, sehingga menyebabkan mata uang dolar Amerika Serikat saat ini menguat tajam terhadap berbagai mata uang, termasuk mata uang rupiah. Menanggapi situasi yang meresahkan pelaku usaha ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan pernyataan publik yang menenangkan dengan menyebutkan bahwa masyarakat di pedesaan tidak membutuhkan uang dolar karena perputaran ekonomi mereka tidak menggunakan mata uang dolar dalam kesehariannya. Pernyataan ini seketika memicu gelombang diskusi hangat di kalangan pengamat ekonomi dan media massa mengenai sejauh mana benteng ekonomi domestik kita mampu menahan sentimen global tersebut. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masalah mendasar di mana ekonomi pedesaan sebenarnya tidak sepenuhnya steril dari dampak kenaikan dolar tersebut karena adanya rantai pasok yang sering terikat. Meskipun warga desa bertransaksi menggunakan rupiah, komoditas utama pedesaan seperti sektor pertanian dan peternakan sangat bergantung pada komponen impor seperti bahan baku pupuk kimia, mesin traktor, hingga pakan ternak yang harganya dipatok dengan harga dolar. Akibatnya, ketika dolar melonjak, biaya produksi petani di desa ikut membengkak, yang pada akhirnya memicu inflasi harga pangan di tingkat lokal dan mengancam kesejahteraan mereka. Maka, solusi pertama yang harus digenjot pemerintah untuk menjawab tantangan ini adalah mempercepat program kedaulatan dengan berbasis komoditas lokal dan pupuk organik mandiri di tingkat desa. Dengan mengurangi ketergantungan petani pada pupuk kimia subsidi yang bahan bakunya diimpor menggunakan dolar, desa bisa memutus rantai dampak pelemahan kurs secara langsung. Ketika desa mampu memproduksi pangan dan sarana produksinya sendiri secara swadaya, pernyataan bahwa desa tidak mempengaruh pada dolar akan menjadi kenyataan yang kuat karena perputaran uang dan rantai pasoknya murni berada di lingkungan domestik ini. Solusi kedua yaitu yang tak kalah penting, memperkuat peran badan usaha milik desa atau BUMDes melalui digitalisasi guna memotong jalur distribusi pangan yang panjang ke kota. Melalui platform digital, BUMDes dapat langsung menjual hasil panen masyarakat di desa ke pasar urban dengan harga yang adil, sehingga margin keuntungan petani tetap terjaga meskipun biaya hidup nasional lebih akibat efek domino dolar. Strategi intervensi ekonomi mikro ini tidak hanya mengamankan daya beli masyarakat pelosok, tetapi juga membuktikan bahwa fondasi ekonomi pedesaan yang mandiri bisa menjadi penyelamat ekonomi nasional di masa kritis ini. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini tentang dinamika dolar dan realitas ekonomi di desa kita. Kesimpulannya adalah desa memang punya potensi yang kuat untuk mandiri, asal fondasi lokalnya benar-benar diperkuat. Kalau menurut kalian, gimana harga barang-barang di desa kalian sekarang? Tulis di komentar ya. Jangan lupa di like, di subscribe, di share. Sampai jumpa.
Hey